Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para hadirin yang saya cintai dan juga saya hormati, rekan-rekan pembangun masa depan bangsa, serta seluruh hadirin yang hadir dalam kondisi berbahagia. Keberagaman yang hadir dalam ruangan ini merupakan bentuk cerminan dari kekayaan bangsa kita. Dan saya bersyukur kita dapat berkumpul di sini dengan satu tujuan mulia. Hadirin sekalian, kita berada di jantung revolusi digital, di mana teknologi kini menjadi infrastruktur utama dalam kehidupan, baik dalam mengendalikan komunikasi, ekonomi, dan bahkan sampai ke ranah politik. Kita menghasilkan data dan berinteraksi dalam kecepatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah arus deras kemajuan ini, di mana batas antara hal yang nyata dengan hal virtual itu semakin tipis. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk menuntut refleksi kita bersama. Apakah kecepatan konektivitas yang kita nikmati saat ini berbanding lurus dengan kedalaman kebijaksanaan kita sebagai pengguna teknologi? Pertanyaan ini harus menjadi titik tolak kita. Hari ini saya berdiri di sini untuk menegaskan bahwa penguasaan teknologi itu saja tidak cukup. Kita harus melengkapinya dengan literasi digital yang kritis serta etika digital yang kokoh. Inilah tujuan utama kita. Dalam dekade terakhir, kita menyaksikan inovasi yang monumental di mana kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut sebagai AI menyimpan data besar hingga jaringan super cepat. Inovasi ini menjanjikan efisiensi dan solusi untuk tantangan global, dimulai dari kesehatan hingga tata kelola. Namun sayangnya, setiap alat yang kuat itu justru membawa potensi bahaya jika disalahgunakan. Kita sedang menghadapi ancaman yang serius, disinformasi yang mengancam stabilitas sosial, serangan cyber terhadap keamanan data pribadi serta negara, serta fenomena cyberbullying yang merusak integritas individu. Ironis terbesarnya adalah alat yang diciptakan untuk menyatukan kini justru menjadi pemicu dari perpecahan dan polarisasi. Kesalahannya bukan terletak pada kode program, melainkan pada ketiadaan kesadaran etis dan pemahaman mendalam bagi para pengguna teknologi. Solusi terhadap masalah ini terletak pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah literasi digital, yang dijadikan sebagai perisai intelektual. Literasi digital juga harus didefinisikan ulang, bukan hanya sekedar kemampuan untuk mengoperasikan software saja, melainkan kapasitas untuk berpikir kritis di lingkungan digital. Ini mencakup kemampuan fundamental untuk memverifikasi sumber, mengidentifikasi manipulasi hal, dan memahami cara kerja algoritma yang seringkali mempengaruhi pandangan kita. Tanpa perisai ini, kita rentan menjadi subjek pasif yang diarahkan oleh kepentingan pihak lain. Pilar kedua adalah etika digital, di mana etika digital sebagai kompas moral. Ketika kita berinteraksi secara online, prinsip-prinsip moral itu harus tetap menjadi panduan utama. Etika digital menuntut kita untuk menjunjung tinggi rasa hormat, empati, serta tanggung jawab dalam setiap unggahan ataupun komentar. Ini berarti penggunaan AI secara bertanggung jawab itu dapat melindungi privasi data pribadi dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu untuk mendorong keadilan sosial, bukan untuk memperlebar kesenjangan saja. Kedua fondasi ini, literasi dan etika bersifat saling melengkapi. Membangun dunia digital yang lebih baik hanya mungkin jika kita sebagai pengguna berkomitmen untuk memperbaiki dan juga memperkuat karakter digital kita sendiri. Hadirin sekalian, kita sedang berada di titik krusial sejarah teknologi. Alat ada di tangan kita dan kekuatan untuk membentuk masa depan juga ada dalam keputusan kita. Pilihan kita itu sederhana, menyerah pada kekacauan digital atau mengambil kendali penuh untuk membangun masa depan yang beradab. Jangan biarkan generasi kita itu dikenang sebagai generasi yang memiliki akses tak terbatas, tetapi gagal menunjukkan kebijaksanaan mendasar. Kita harus berinisiatif untuk mengendalikan narasi digital. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kutipan yang relevan
Kutipan ini hanya satu dari Steve Jobs yang pernah mengingatkan kalau teknologi hanyalah alat dalam hal-hal membuat anak bekerja sama dan memotivasi mereka, maka guru adalah hal yang paling penting. Maka dari itu kita terapkan prinsip ini pada diri kita. Teknologi hanyalah alat dalam hal membangun masa depan yang etis, adil, dan manusiawi. Kearifan integritas dari karakter kitalah yang paling penting. Mari kita bertindak sebagai arsitek yang bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.